dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman keluarga hijrah yang dirahmati Allah. Bahagia sekali rasanya di pagi hari ini Kamis 6 Mei 2021 kita berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah dalam webinar Keluarga Hijrah yang pada hari ini kita membahas tentang sampai batas mana istri wajib taat kepada suami yang akan diisi oleh Ustazah Aini Aryani. Beliau adalah narasumber Islam itu Indah, pengasuh Rumah Fikih Indonesia, kemudian alumni International Islamic University Islamabad, Pakistan. Sebelumnya saya bacakan protokol webinar kali ini. Teman-teman diharapkan untuk membuka kamera, kecuali kalau ada gangguan sinyal atau sedang sakit, boleh di-off-kan, dan mematikan mic-nya. Kemudian mic boleh dibuka ketika ada pertanyaan dari Ustazah. Kemudian izin ketika ada keperluan dan sebagainya. Telah datang di tengah-tengah kita Ustazah Aini Aryani. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat ya Ustazah. Ini kita sudah memasuki akhir Ramadan ini ya. Semakin semangat untuk mengkaji Islam. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang batasan mana istri itu wajib taat kepada suami. Kan kadang-kadang kan seorang istri itu bingung gitu Ustazah. Jadi kadang itu semua apa yang dikatakan suami semua ditaati gitu ya. Tanpa tahu mana yang harus taat, mana yang memang kita boleh untuk bernegosiasi atau tidak mentaati beliau gitu ya dalam rangka apa. Lah ini supaya teman-teman di sini bisa membedakan atau bisa memilah ya mana yang harus ditaati dan juga sampai batasan mana itu mungkin Ustazah bisa memaparkan atau menjelaskan kepada teman-teman. Silahkan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bisa ketemu dengan jamaah sekalian. Hari ini kita akan bahas apa saja yang harus kita taati dari suami dan mana yang tidak harus ditaati dari suami. Kita akan mulai dulu dengan kewajiban-kewajiban istri ya. Apa saja kewajiban istri kepada suaminya dan ketaatan seperti apa yang boleh dan tidak boleh untuk ditaati. Saya akan share screen ya. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tentang kewajiban istri yang menjadi haknya suami apa saja? Yang pertama, kewajiban istri itu adalah taat kepada suaminya, ya, taat menyerahkan diri kepada suaminya, kemudian minta izin bepergian kepadanya. Ya, jadi ketika seorang istri ingin keluar rumah, maka dia wajib untuk meminta izin kepada suaminya, kecuali dalam beberapa hal yang memang tidak harus minta izin. Jadi untuk hal-hal yang rutin yang sudah diizinkan oleh suami, ya tidak perlu lagi minta izin. Misalnya mau beli mie goreng gitu ya ke minimarket sebelah, atau mau beli gula ke warung sebelah, nah ini silakan saja.
Yang tidak boleh adalah kita keluar rumah tanpa seizin suami untuk sesuatu yang sifatnya tidak rutin. Misalnya mau antar jemput anak sekolah, ya, misalnya ini nggak pandemi begitu, kemudian mau reunian, ya, ini harus minta izin ya. Tapi kalau misalnya kata suaminya, udah silakan aja kamu antar jemput anak sekolah, aku yang mengharuskan, ya berarti ya tidak perlu izin lagi. Tapi kalau misalnya mau mendatangi kondangan walimah, reunian, buka puasa bersama teman-teman alma mater, alumni mana gitu, ya kita harus minta izin ya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang di luar rutinitas kita sehari-hari. Terus yang pertama tadi adalah taat dan menyerahkan diri. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita ini wajib taat kepada suami kita jika itu kaitannya dengan haknya suami untuk diberikan pelayanan. Jadi ketika seorang istri ini sudah menikah, maka dia wajib untuk tinggal bersama suaminya di dalam rumah yang sama, kecuali suaminya mengizinkan dia tinggal terpisah. Ya, jadi misalnya udah nikah nih, ya berarti istri harus tinggal sama suami. Tapi istri maunya tinggal LDR aja dulu karena istri masih kuliah di luar kota misalnya. Lalu suaminya ridho, nggak ada masalah, ya udah berarti nggak apa-apa gitu ya. Yang tidak boleh adalah istri memaksa untuk tinggal terpisah, maunya tinggal sama orang tua, suami ngontrak nggak mau ditemenin, kemudian suaminya tidak bisa meminta pelayanan pada istrinya, artinya tidak bisa berhubungan badan, tidak memungkinkan itu, karena memang tidak serumah. Nah, kalau suaminya tidak ridho dan tidak mengizinkan, maka tidak boleh kita untuk ngotot tinggal bersama orang tua. Berikutnya, tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Ya, jadi ketika misalnya ada tamu nih ke rumah misalnya Pak RT, Pak RW ya, ke dalam rumah, ke rumah kita, meminta apa nih? Oh, meminta THR misalnya, atau meminta apalah misalnya seperti itu, maka tidak usah dimasukkan ke dalam rumah. Berikan saja apa yang dia minta, apa yang dia harapkan, kita kasih, tapi nggak usah misalnya, Pak RT kemana aja, Pak RT makin ganteng aja, yuk silakan masuk yuk, mau makan apa, minum apa, gitu ya. Nggak usah yang seperti gitunya. Ramah sih boleh ramah, tapi tidak usah terlalu berlebihan, gitu ya. Nah, berikutnya, istimta dan jima ini adalah kewajiban istri. Artinya seorang istri wajib mentaati suaminya dalam hal ketika suaminya meminta untuk berhubungan badan, gitu ya. Namun nanti kita akan bahas juga bahwa jima dan istimta ini adalah bagian dari hak-haknya istri juga. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi." Ketika ada seorang suami yang memanggil istrinya itu untuk berhubungan badan ya atau naik ke peraduannya, fa'abat wabata ghadban. Kemudian wanita ini enggan. Ya, enggan untuk apa? Enggan untuk melayani. Kemudian suaminya itu tidur dalam keadaan marah yang sangat kepada istrinya. Apa kata Nabi Muhammad? La'anatha malaikatus sama'i wa malaikatur rahmati wa malaikatul azabi hatta tusbih. Ya, atau hatta yatlu'al fajr. Jadi kalau misalnya membiarkan suaminya itu menderita dan marah atas penolakannya istri, maka istri di malam itu malah dia tidur dalam keadaan dilaknat oleh 3 macam malaikat. Malaikat langit, malaikat azab, malaikat rahmah, semuanya melaknat wanita tersebut. Tapi bagaimana kalau misalnya si wanita ini sudah minta izin sama suaminya? Mohon maaf ya Mas, saya belum bisa nih karena saya masih capek banget, mana pegel-pegel asam uratnya kambuh gitu ya. Besok aja ya Mas ya, kalau misalnya aku udah baikan, begitu. Nah kemudian suaminya itu tidak keberatan, ya nggak apa-apa, alhamdulillah kalau suaminya tidak merasa diberatkan.
Tapi kalau misalnya istrinya menolak mulu, malam ini diajak alasannya nggak mau, alasannya capek. Besok malamnya lagi alasannya males. Besok malamnya lagi alasannya nggak mood gitu ya. Suaminya marah ditolak-tolak mulu sama istrinya, akhirnya suaminya tidur dalam keadaan marah atas penolakan istrinya dan gelisah karena kebutuhannya belum tersalurkan. Maka disinilah seorang istri menjadi dilaknat oleh malaikat azab, malaikat rahmah, dan malaikat langit. Berikutnya ikhlas dididik pada saat nusyuz. Maka ketika seorang istri dia itu durhaka kepada suaminya, lalu suaminya ingin mendidiknya, ya, maka dia harus ikhlas. Nah, ketika istri ini dididik saat nusyuz, ikhlasnya seperti apa? Ya kalau misalnya dinasehatin nggak usah ngejawab gitu ya. Diam aja lah kalau suaminya lagi marah. Kenapa? Karena kalau suaminya lagi marah, dijawab kayak gimana pun mental terus. Karena seorang laki-laki kalau udah marah itu lebih banyak dikuasai hawa nafsunya daripada logika yang ada. Ya, namanya kalau udah dikuasai hawa nafsu dan akal sehatnya sedang tidak berfungsi sempurna, percuma diajakin berdebat. Jadi kalau misalnya istri lagi durhaka sama suaminya dan menyakiti hati suaminya, lalu suaminya menasihati apa segala macam, udah diam aja, gitu ya. Nanti kalau misalnya udah reda marahnya, baru kalau mau diajak berdiskusi. Ya, di sini ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha", kalau ada seorang wanita sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dan menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak selingkuh, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka wanita ini akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya. Jadi seorang wanita ini ya salah satu kunci surganya ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami. Mentaati dalam hal apa? Dalam beberapa hal yang memang harus ditaati, ya, yang ada kaitannya dengan kewajiban istri atau tentang haknya suami. Suami berhak untuk melarang istrinya bekerja kalau ternyata saat istrinya bekerja, istrinya malah jadi sombong sama suami, nggak hormat lagi, abai sama kewajiban terhadap anaknya. Boleh, maka istri tidak boleh membangkang ya atas aturan tersebut. Tapi kalau misalnya perintah suami itu berupa maksiat, maka tidak boleh kita taati. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita ini mentaati seorang makhluk ya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi misalnya suaminya nyuruh istrinya kerja jadi PSK gitu ya, nah ini nggak boleh. Atau nyuruh istrinya keluar rumah tanpa jilbab, nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini semuanya bertentangan dengan syariat Islam, bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak bolehnya atau tidak harusnya seorang wanita mentaati suaminya adalah ketika seorang suami melimpahkan kewajibannya terhadap istri. Maka ketika seorang suami bilang sama istrinya, "Istriku sayang, saya capek nyari duit, nyari nafkah. Tolong kamu cari duit gantian ya. Beberapa bulan ke depan kamu yang cari duit, aku yang rebahan di rumah lah, capek," gitu ya. Nah, di sini istri tidak wajib untuk taat kepada suaminya karena perintahnya itu berisi sesuatu yang menyerahkan atau melimpahkan kewajiban suami kepada istri. Mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Maka tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban suami. Kalau istrinya mau, alhamdulillah. Kalau istrinya tidak mau, maka tidak boleh dipaksa. Kemudian minta izin bepergian, ya.
ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haqqu zauj 'ala zaujah?" Apa sih haknya seorang suami dari istrinya? Kemudian dijawab, "Haqqu 'alayha alla takhruja min baitiha illa biizni." Hak suaminya itu adalah hendaknya istri itu tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Ya, kalau misalnya masih tidak mau ditaati juga, maka dia akan dilaknat oleh 3 macam malaikat sampai wanita ini pulang. Berikutnya, tidak mengizinkan lelaki masuk ke dalam rumah. Ya, jadi hak suami atas istri adalah tidak membolehkan orang yang suaminya tidak suka. Jadi misalnya istri ini ya kedatangan tamu ya, teman-temannya di masa lalu gitu cowok-cowok. Kalau suaminya nggak suka, udah ngobrol di luar aja ya, jangan dimasukin ke rumah. Ya udah kita nggak masukin ke rumah. Atau misalnya dia orang yang datang dari masa lalu gitu ya, yang pernah punya perasaan sama istrinya, datang bertamu, kalau suaminya nggak suka, ya suami berhak untuk bilang sama istrinya, nggak usah ditemuin, nah itu berhak. Atau misalnya orang tua kita tidur di rumah nih, nginep di rumah. Ya, kalau bisa jangan disuruh tidur di tempat atau di ranjangnya suami, ya. Carikan tempat yang lain yang juga tidak kalah layaknya. Nah, kemudian berikutnya istimta dan jima. Ada kewajiban istimta dan jima di sini karena Al-Baqarah 223 mengatakan boleh seorang suami mendatangi ladangnya yaitu istrinya dengan cara yang dia mau kecuali dengan cara yang melanggar syariat barulah tidak boleh ya. Kemudian dalam satu hadis lagi Nabi mengatakan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi wa la ta'dzana fi baitihi illa biizni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah padahal suaminya bersamanya kecuali atas seizinnya. Ya, jadi kalau misalnya nih kita tinggal satu rumah sama suami dan bukan di bulan Ramadan, maka kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah, minta izinlah kepada suami. Khawatir nanti suami tidak ridho. Udah kamu jangan puasa dulu deh. Aku kan nanti sore mau pergi nih ya, mau balik lagi ke Jakarta misalnya. Jadi atau misalnya mau dinas keluar kota. Jangan puasa ya besok pagi-pagi atau siang-siang kali suaminya mau minta jatahnya gitu ya. Maka kalau misalnya tidak diizinkan oleh suaminya, ya tidak usah berpuasa sunnah. Atau bahkan kalaupun kita terlanjur berpuasa sunnah, suami meminta pelayanan seksualnya, ya sudah puasanya dibatalkan. Karena apa? Puasa sunnah hukumnya sunnah, melayani kebutuhan suami, itu hukumnya wajib. Kemudian rela dididik pada saat nusyuz. Maka dalam satu ayat dalam An-Nisa 34 disebutkan, wanita atau istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Gitu ya. Jadi nusyuz itu apa? Nusyuz itu adalah ketika istri durhaka tidak mau taat kepada suaminya. Ya, maka suaminya itu boleh untuk melakukan tindakan ya. Tindakan yang pertama menasehati. Tindakan yang kedua memisahkan tempat tidurnya. Yang ketiga, kalau misalnya masih bandel juga istrinya, masih nusyus dan durhaka juga, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ya, bukan mukul nabok nendang gitu, enggak ya, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti atau disebut juga dengan darbun ghairu mubarrih ya. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, tidak membekas, bahkan para ulama memberikan batasan bolehnya mukul pada istri maksimal menggunakan kayu siwak sepanjang 1 jengkal. Kira-kira sesikat gigi lah begitu ya. Tidak boleh lebih besar dan lebih menyakitkan dari itu. Jadi kayak disentil doang gitu ya pakai sikat gigi. Kamu tuh ya tapi kalau suaminya itu udah nendang, mukul, nampar, nabok, dan lain sebagainya, istri boleh mengadukan perkaranya kepada hakim. Kalau misalnya perlu, boleh seorang istri itu untuk apa? Boleh seorang istri itu untuk meminta cerai pada suami yang telah menzaliminya. Berikutnya nusyuz. Nusyuz itu apa? Nusyuz itu artinya tempat yang tinggi.
ya. Secara istilah, keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suaminya. Ini kriteria nusyuz. Ketika istri menghindari kewajiban taat pada suami dengan cara pergi dari rumah suami tanpa izin, nggak mau tinggal sama suami, ini nusyuz, ya, durhaka. Menolak berhubungan badan, menolak berhubungan badan tanpa adanya uzur yang syar'i. Kalau ada uzur syar'i seperti haid dan nifas dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga gitu ya untuk menolak, karena memang seharusnya begitu. Kemudian pergi dari rumah suaminya tanpa izin dan suami tidak mampu mengajaknya pulang. Ya, jadi istrinya kabur, kemudian suaminya ngajak pulang dia nggak mau, kemudian istri tidak mau melakukan kewajiban kepada Allah ya, misalnya disuruh sholat tapi ternyata istrinya nggak mau sholat, begitu istrinya tidak mau sholat, kemudian ditegur oleh suaminya, begitu ditegur sama suaminya istri nggak mau dengerin, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya suaminya marah ya, dan itu disebut dengan kategori nusyuz. Kemudian istri berkhianat pada suaminya, menguncikan pintu untuk suaminya. Jadi ketika seorang istri itu misalnya suaminya ini lagi rapat di luar kota gitu ya, pulang kemalaman istrinya ngambek, dikunciin pintu, disuruh tidur di luar. Ah, ini yang jadi masalah ya. Kemudian berkhianat atas amanah menjaga kehormatan dan harta suaminya. Misalnya istri udah diizinkan bekerja di perkantoran, tapi ternyata malah berselingkuh dengan teman kantornya. Nah, ini berkhianat atas amanah menjaga kehormatan. Ya, atau misalnya istri diminta suaminya untuk menjaga hartanya, tapi malah tidak dijagain, malah dipakai berfoya-foya yang enggak jelas. Kemudian ini tadi udah ya, tidak. Kemudian yang bukan nusyuz nih, kalau misalnya seorang suami memerintahkan istrinya untuk datang ke rumah madunya, misalnya suami lagi ada di rumah istri kedua, ya, kemudian kata suaminya nelpon istri pertama, wahai istri pertama aku sini deh ke rumah madu kamu, dia masakannya enak banget gitu ya, maka istri pertama tidak wajib untuk memenuhi kewajiban tersebut, tidak wajib memenuhi permintaan suaminya. Ya, tidak wajib taat dalam hal ini. Kenapa? Karena istri itu wajib untuk taat jika dipanggil suaminya ke rumah yang mereka tinggali berdua, ke rumah istri tersebut dengan suaminya, bukan ke rumah suami dan madunya. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang boleh dilakukan istri dan bukan disebut sebagai nusyuz, ketika dia mengadukan haknya kepada hakim. Ya, misalnya istrinya ini nih jam, maka dia boleh pergi keluar rumah tanpa izin suaminya untuk mendapatkan perlindungan dari hakim atas kezaliman suaminya. Kemudian ketika suaminya itu tidak bisa mencukupi nafkahnya, istrinya udah digedor-gedor mulu rumahnya sama yang punya rumah ya. Kemudian anaknya juga udah kehabisan susu, udah kehabisan makanan, tapi suaminya nggak ngasih duit, nggak kasih nafkah karena emang suaminya belum dapat kerja. Ya, tapi istri minta izin kerja nggak diizinin juga lah, terus makannya gimana? Maka boleh istri ini untuk tidak mentaati suaminya keluar rumah diam-diam untuk bekerja agar bisa bertahan hidup. Ya, tapi kalau suaminya sudah memberikan nafkah, maka dengan cukup, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bekerja kecuali dengan seizin suaminya. Kemudian habis masa kontrak rumahnya, suami tidak bisa dimintai izin. Kemudian hal lain yang mengancam keselamatan dirinya, sedangkan suami tidak di rumah, misalnya kebakaran apa segala macam, lalu kemudian istrinya ini harus keluar dari rumah menyelamatkan diri, tidak usah izin pada suami. Kenapa? Karena mengancam keselamatan nyawanya. Konsekuensi nusyuz apa? Seorang istri kalau dia durhaka pada suaminya, maka hak nafkahnya menjadi gugur, kemudian dia harus mau dinasihati, dimisahkan tempat tidurnya, dan juga dipukul tanpa menyakiti fisiknya. Jamaah sekalian, ini saya agak kurang sehat hari ini. Mungkin sampai di sini dulu ya, kita tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada MC. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan. Ini saja yang perlu disampaikan materi kita hari ini, hak dan kewajiban istri, sampai batas mana seorang istri harus taat pada suaminya. Ini adalah ketaatan-ketaatan yang perlu dia lakukan pada suaminya,
Sementara ketaatan yang lain tidak diwajibkan, seperti datang ke rumah madu itu tidak wajib. Kemudian ketika misalnya suami melimpahkan tanggung jawab ya, tanggung jawab seperti nafkah apa segala macam itu tidak wajib ditaati. Dan juga ketika seorang suami memerintahkan sesuatu yang sifatnya maksiat, ini juga tidak wajib untuk ditaati. Silakan saya kembalikan kepada MC waktu yang dan tempatnya, silakan. Terima kasih Ustazah. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan. Saya dahulukan yang membuka kamera dulu. Yang langsung. Ada? Silakan kalau mau bertanya, raise hand dulu. Kalau nggak ada, saya langsung beralih ke chat ya. Dari Mbak Rahma. Assalamualaikum Ustazah. Ketika istri sedang melakukan puasa qadha, apakah juga harus membatalkan puasanya jika suami menginginkan jima? Kemudian yang kedua, bagaimana Jadi ketika kita ya, satu-satu iya, ya, satu-satu ya. dulu. Silakan Ustazah. Ya, jadi ketika istri melakukan puasa qadha, dia harus menginformasikan dulu sama suaminya. Nah, di malam hari ya. Mas, besok saya mau puasa qadha ya. Kalau kata suaminya, iya silahkan, nggak ada masalah. Ketika suaminya sudah mengizinkan, maka keesokan harinya kalau suaminya meminta jima, maka istrinya tidak wajib untuk mentaati. Kenapa? Karena mengqadha puasa itu menurut mayoritas ulama tidak boleh dibatalkan kecuali sesuatu yang emergensi, gitu ya. Emergensi misalnya istrinya itu dalam keadaan tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa gitu ya. Kalau emergensi ya boleh dibatalkan. Tapi kalau misalnya suaminya masih bisa menunggu, Mas kan aku lagi puasa qadha kan nggak boleh dibatalin. Bisa nggak nanti jimanya habis maghrib aja deh, dan suaminya bisa menunggu, nggak ada masalah. Tapi kalau suaminya udah kebelet banget, udah kayaknya udah kalau enggak bakalan berzina nih jajan di luar gitu ya. Ya sudah, kalau sudah dalam keadaan darurat silakan batalkan. Tapi kalau misalnya tidak dalam keadaan darurat, biasa aja, ya maka istri boleh menolak. Maaf Mas, tadi malam kan udah diizinin aku qadha hari ini. Harus konsekuen ya, jangan nyuruh aku batalin. Tapi kalau itu adalah puasa sunnah, silakan saja kalau istri mau membatalkan. Karena tidak ada masalah ketika kita membatalkan puasa yang sunnah. Tapi kalau puasa qadha itu kan hukumnya wajib, maka tidak boleh dibatalkan kecuali ada kedaruratan seperti sakit dan lain sebagainya. Tanya berikutnya. Ya, begitu Mbak Rahma. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana standar kecukupan nafkah sebagai istri boleh bekerja keluar rumah tanpa izin? Mungkin yang Gimana? tadi yang standar kecukupan nafkah. Kan tadi Ustazah menjelaskan, boleh bekerja tanpa izin kalau tadi, dalam, tidak cukup gitu ya. Nah ini, cukupnya itu sebatas apa Ustazah? Mungkin Ya, itu ya. cukupnya itu adalah ketika kebutuhan dasar tercukupi. Makan ada, ya, kemudian SPP anak bisa dibayar, kontrakan udah dibayar, kebutuhan dasar itu cukupnya. Ya bukan, waduh suami saya minta baju lebaran nggak dikasih nih, nggak cukup berarti. Oh enggak, baju lebaran itu nggak harus, ya kan? Apalagi sekarang lebarannya pandemi, nggak usah kemana-mana, pakai baju yang ada aja, gitu ya. Atau misalnya istri minta tas baru, suami nggak mau ngasih, nggak ada duitnya, apakah istri boleh diam-diam kerja? Ya enggak, karena tas itu bukan kebutuhan dasar. Ya, jadi maksudnya kebutuhan dasar itu mau makan aja nggak ada gitu loh. Kelaparan dia sama anak-anaknya, nggak bisa makan. Nah, mau ngutang malu sama tetangga, kan gitu. Makan aja nggak ada, listrik udah bunyi dan malah udah mati, ya. Rumah udah nggak dibayar sebulan 2 bulan, rumah kontrakannya udah digedor-gedor dan ditagih mulu sama yang punya rumah. Nah, ini udah tidak cukup namanya. Tapi kalau masih bisa makan walaupun sederhana, masih bisa bertempat tinggal walaupun seadanya, SPP anak udah terbayar, ya kan? Kuota internet buat sekolah online-nya anak-anak ada. Ya kalau misalnya itu semuanya ada ya nggak boleh. Kita diam-diam kerja tanpa izin tuh nggak boleh. Jadi cukup dan tidak cukup itu adalah berdasarkan
kebutuhan dasar, sandangnya, pangannya, papannya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sampai, mengancam jiwa gitu ya Ustazah. Baik, Ya. pertanyaan ketiga, apakah termasuk nusyuz jika istri menolak berhubungan intim karena istri sedang dalam kondisi sakit? Kalau istri dalam kondisi sakit dan tidak bisa melayani suaminya, ya bukan nusyuz. Tadi kan nusyuz itu kita menolak hubungan badan, tapi tidak ada uzur syar'i. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Cuman sekedar males, cuman kebetulan lagi ngambek sama suami, lagi kesel, lagi kurang mood. Ini kan bukan alasan yang dibenarkan syariat untuk menolak. Tapi kalau sakit, ya ini ada alasan untuk menolak. Apalagi kalau sakitnya tuh sakit parah, lagi demam, lagi pusing, lagi vertigo, lagi apa yang tidak mungkin gitu melayani suaminya, ya ini boleh menolak. Karena istri punya alasan untuk menolak. Cuman sakitnya ya kita lihat dulu, tadi contohnya kan vertigo, demam, apa segala macam. Tapi kalau sakitnya itu sakit yang nggak berpengaruh dalam pelayanan seksual, ya nggak boleh kita untuk menolak misalnya. Istriku tolong ayo dong kita melakukannya. Terus kata istrinya, aduh mas maaf ya lagi sakit. Emang lagi sakit apa? Sakit hati kepadamu karena engkau membuatku cemburu gitu ya. Ah ini mah ada-adanya istri aja. Jangan sampai hanya gara-gara cemburu, kesel segala macam, malah tidak mau melayani suaminya. Ya, suaminya misalnya habis ngobrol di pinggir jalan sama janda sebelah gitu, istrinya cemburu, terus malamnya suami minta dilayani, istrinya nggak mau. Ya udah, ini namanya nusyus gitu loh ya. Udah tahu suaminya udah ngelirik-ngelirik janda sebelah, harusnya diikat hatinya biar tidak jadi selingkuh gitu kan. Dengan cara apa? Kasih pelayanan luar biasa di malam hari. Biar apa? Biar di siang hari dia tidak tergoda untuk jajan dalam tanda kutip gitu ya. Harusnya seperti itu. Atau sakitnya apa misalnya? Aduh mas maaf ya aku lagi sakit. Emang sakit apa? Lagi sakit panu nih gitu ya. Panunya di mana? Panunya di punggung. Gatal nggak? Nggak juga sih. Alasan doang nggak mau ngelayanin gitu. Nggak usah gitu. Jadi yang jadi alasan itu adalah sakitnya benar-benar sakit yang membuat dia itu betul-betul tidak bisa melayani suaminya. Jikapun misalnya dia itu agak pusing gitu ya, mohon maaf mas, nih aku lagi pusing, sebetulnya nggak demam, nggak apa, cuma lagi pusing banget. Kalau mas ingin melakukan hal-hal apapun terhadap aku, oke ya, tapi aku merem aja ya, gitu ya. Silakan aja, nggak masalah. Silakan aja suaminya bergerilya sendiri, gitu kan. Tapi istrinya tidak bisa melakukan dalam tanda kutip serangan balik. Kenapa? Karena istrinya lagi pusing, tapi dia tidak menolak kalau suaminya memang sangat butuh, silahkan lakukan, tapi istrinya tidak bisa melayani dengan sempurna. Gitu kira-kira ya. Intinya hubungan badan itu adalah salah satu penopang keberlangsungan dalam rumah tangga. Sehingga kalau misalnya urusan yang satu itu membuat suaminya marah dan murka selalu seperti itu dan jarang istrinya mau diajak melakukannya dengan alasan-alasan yang kadang dibuat-buat, ya mungkin itu bisa membuat rumah tangganya akan goyah apa segala macam karena itu merupakan kebutuhan dasar seorang suami. Untuk beberapa perempuan itu juga kebutuhan dasar, tapi buat perempuan lain bukan kebutuhan yang mendasar banget. Tapi hampir semua laki-laki, hampir semua suami kalau kita survei gitu ya, kalau kita boleh survei, ya itu kebutuhan dasar. Sebagaimana kebutuhan kita kalau kita lagi lapar pengen makan, lalu kemudian ini ada makanan di atas meja, kita udah lapar banget gitu ya. Ada makanan di atas meja, terus suami kita bilang, nggak boleh makan, lapar ditahan aja, silakan tidur nggak boleh makan. Ibaratnya kayak gitu. Ketika suami meminta pada istrinya, udah butuh banget, ada istri di sampingnya, tapi malah istri tidak mau untuk melayani atau dijima oleh suaminya. Makanya wajar kalau sampai Nabi mengatakan itu bisa dilaknat loh sama malaikat. Kenapa? Karena seorang suami kalau misalnya nggak dikasih pelayanan seperti itu dan udah syahwatnya sudah di puncak, itu akalnya bisa tidak sempurna, bisa kepikiran zina dan lain sebagainya, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi kalau sakit, sakitnya apa dulu ya? Ada sakit yang membolehkan kita menolak, ada kalanya sakit yang tetap kita harus melayani walaupun tidak sempurna.
Iya. Berikutnya. Yang keempat, bagaimana takdib ketika yang tidak menyakiti istri? Hmm. Takdib yang tidak menyakiti istri itu tidak boleh main tangan dengan cara kekerasan. Ya, tidak boleh dengan cara kekerasan. Tadi kan nomor satu urutannya itu kan fa'izuhun, dikasih mau'idhah hasanah. Istrinya dinasehati dulu. Istriku sayang, apa sih kesalahan Mas? Kamu kok sampai pergi dari rumah begini? Ya, begitu di WhatsApp-nya, di teleponnya ya. Jangan malah diancam-ancam istrinya pergi gitu loh. Makin takut istrinya pulang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya istrinya nih nusyusnya dalam hal yang lain, misalnya bukan kabur deh, tapi nggak mau berhubungan badan, ya, tidak mau berhubungan badan apa segala macam, maka boleh dipisahkan tempat tidur. Nah, soal memisahkan tempat tidur oleh para ulama ditafsirkan, ini hanya saran takdib bagi seorang suami yang istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu, yang istri yang nusyus nggak dibagi jatah bermalamnya. Tuh ya, seminggu nggak didatengin sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya marah sama istrinya. Tuh ya, jadi dipisahkan tempat tidur maksudnya pisah ranjang. Tapi suaminya kalau punya istri satu-satunya lalu pisah ranjang, yang sengsara ya suaminya sendiri. Ya kata istrinya, bagus deh, lamain aja pisah ranjangnya, bagus gitu ya. Nah ini suaminya yang puyeng 7 keliling, nggak bisa mendapatkan haknya. Maka di sini para ulama menafsirkan, nah pilihan pisah ranjang ini hanya buat suami yang istrinya lebih dari satu. Satu nusyus dan dipisah ranjangnya, dia masih punya satu istri lagi untuk melakukan hubungan badan ketika dia membutuhkannya. Begitu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, ketika istrinya udah dinasehati, udah dipisah ranjang, masih aja nggak bagus-bagus akhlaknya terhadap suaminya, maka boleh seorang suami memukul dalam konteks menghukum, dan menghukum tidak harus secara fisik. Menghukumnya dengan cara apa? Misalnya enggak ditransfer, ya karena istri yang nusyus itu gugur hak nafkahnya. Ketika seorang istri itu nusyus, tidak mau taat pada suaminya, istri itu boleh untuk ditahan nafkahnya, enggak dikasih nafkah sama suaminya. Atau misalnya uang jajan istri jadi berkurang, gitu ya. Biasanya sebulan dikasih 5 juta, sekarang cuma dikasih 2 juta, ya. Pusing istrinya. Makanya ketika dia kembali kepada suami, ya udah deh Mas, maaf deh, aku salah deh, aku layani deh sekarang gitu ya. Nah, ya udah, makanya nanti disayang lagi sama suaminya, diajak jalan-jalan lagi, dikasih uang nafkah lagi yang cukup, kan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau memukul seperti apa bolehnya? Yang tadi, cuma dibuat sentil doang. Istilahnya sampai disentil itu cuma sepanjang segini nih, sepanjang sejengkal dan setipis kayu siwak. Kamu tuh ya bandel banget sih jadi istri. Jangan kayak gitu dong, jadi istri yang baik, yang soleha, ikut apa kata suaminya. Kalau nggak ada uzur apapun jangan nolak kalau suaminya minta gitu ya. Karena kan ini untuk kelanggengan rumah tangga sendiri. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi bukan kekerasan, bukan ditabok, bukan ya. Tapi disentil aja dan atau memberikan hukuman-hukuman yang lain yang lebih mendidik istri. Itu kira-kira. Ya, begitu Mbak Rahma, jawaban dari Ustazah. Eee, Lanjut ke Mbak Deli. Apabila suami meminta berhubungan di tengah malam dan seringkali subuhnya jadi terlambat. Kemudian berikutnya saat mengajak tengah malam, istri menolak dan mengajak pagi saja. Tetapi suami tetap ingin tengah malam. Bagaimana ya Ustazah? Ya sudah, kalau suami ingin tengah malam nggak usah ditunggu-tunggu. Laparnya sekarang, ada lapar yang bisa ditunda, ada lapar yang nggak bisa ditunda. Nih kita nih puasa dari subuh sampai maghrib, begitu azan ya, ada hidangan di atas meja, ya bawaannya pengen buka puasa. Bayangin kalau kita lagi makanan ada bakso, ada somai, ada batagor, ada es campur, ada kolak gitu ya, kita lagi lapar-laparnya. Wah, aku makan ah, terus kata suaminya, nggak boleh dulu, nggak boleh, besok pagi aja. Kesel nggak kita? Kesel lah. Ada hidangan di depan mata lagi lapar-laparnya disuruh besok pagi. Ya kesel gitu loh. Nah, ada yang tidak terlalu lapar. Misalnya lagi nggak puasa nih, misalnya ya, masih udah nyemil ini, udah makan mie, udah makan bakso apa segala macem. Terus kita pengen makan. Terus kata suaminya,
ntar aja ya makannya 3-4 jaman lagi, oke nggak apa-apa, udah diganjel makanan kok yang lain. Ada yang bisa seperti itu. Maka ketika suaminya dibilang, "Mas besok subuh aja ya," nggak bisa sekarang. Ya artinya suaminya butuh saat itu juga dan nggak bisa ditunda gitu. Maka rasa lapar, dalam tanda kutip rasa lapar untuk berhubungan badan, itu ada kalanya bisa ditunda, ada kalanya tidak bisa. Karena setiap suami itu punya standar keinginan yang berbeda masing-masingnya, gitu ya. Dan memang pada umumnya para suami dan bapak-bapak yang mereka adalah laki-laki, gitu ya, mereka lebih bisa menahan lapar perutnya daripada menahan lapar di kemaluannya. Begitu kira-kira. Maka tidak apa namanya sampai pada taraf dilaknat malaikat kalau sampai kita menolak tanpa ada uzur yang syar'i. Pertanyaannya, kenapa harus besok aja deh Mas, gitu ya? Kenapa harus besok? Soalnya istrinya ngantuk nih, udah ngantuk banget nih. Ya udah, walaupun ngantuk, yang penting jangan menolak ketika suaminya betul-betul butuh. Mas, aku ngantuk banget. Ya, ngantuk banget. Aku nggak mau nolak, tapi aku juga udah bener-bener nggak ada tenaga. Jadi kalau Mas mau melakukannya silakan, aku nggak nolak, gitu ya. Apain deh, terserah, gitu kan? Ya udah, artinya jangan menolak, gitu loh. Yang tidak disukai oleh para suami itu adalah penolakan saat lagi butuh-butuhnya. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah ditolak gitu. Artinya kalau suaminya bergerilya di tengah malam gitu ya, nggak usah menolak istrinya. Biar aja istrinya tidur-tidur aja, merem-merem aja. Yang penting suaminya bisa melangsungkan hajatnya walaupun tanpa kondisi yang maksimal gitu ya. Itu kira-kira intinya jangan menolak kecuali ada uzur yang syar'i. Ya ini ada feedback Ustazah, walaupun sholat subuhnya jadi telat gitu. Yang membuat sholat subuhnya telat itu bukan hubungan badannya, tapi telat bangunnya. Telat bangunnya itu yang salah, bukan hubungan badannya yang salah. Hubungan badannya jam berapa sih? Sebelum subuh kan? Ya. Hubungan badannya sebelum subuh. Ya habis berhubungan langsung aja mandi, begitu azan ya udah langsung sholat gitu loh. Bukan masalah hubungan badannya yang salah. Apa salahnya hubungan badan kok dibawa-bawa jadi telat subuh? Oh ini soalnya udah azan subuh suaminya ngajak berhubungan badan. Ya udah ajak sholat subuh sebentar. Berapa lama sih sholat subuh? 2 rakaat doang. Habis sholat subuh berhubungan badan gitu ya. Jadi jangan telat bangun subuh dijadikan alasan nggak mau berhubungan badan. Tapi gini, berhubungan badannya jam berapa? Jam 3. Jam 3 masih lama ke subuh. Layanin aja. Atau misalnya sebelum berhubungan badan pencet alarm dulu deh, alarm nih ya jam 4:30 gitu kan, bangun nih. Ya udah silakan berhubungan badan setelah itu, lalu tertidur nanti dibangunin sama alarmnya gitu. Jadi yang salah bukan hubungan badannya, yang salah adalah bangunnya kenapa kesiangan. Gitu ya kira-kira. Itu di luar Baik. Ramadan ya Ustazah? Maksudnya tadi di luar Ramadan ya kalau Kalau Ramadan ya jangan ya itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ya nggak masalah juga malam. Malam juga nggak ada masalah jam berapa, jam 3. Sahur ntar jam 4 masih bisa. Jam 3 hubungan badan aja dulu. Jam 4 ntar sahur gitu kan. Tapi saya belum sempat masak, gimana dong? Tinggal kasih pilihan suaminya, Mas, ini udah jam 3 ya. Biasanya aku jam segini ini masak. Kalau Mas mau berhubungan badan jam segini, ntar sahurnya nasi sama ceplok telur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting hubungan badan aja dulu. Sekarang udah pusing nih, udah selesai. Suaminya yang penting penuhi dulu syahwatnya itu. Soal sahur, kasih aja dia telur ceplok selesai, gitu ya. Artinya dia sudah tahu konsekuensinya istrinya nggak sempat masak, gara-gara dia apa-apain sama suaminya, kan gitu kira-kira. Atau kalau kata suaminya, ya ntar ceplok lagi dong. Iya, makanya jangan hubungan badan ya sekarang ya. Ya udah deh, ntar malam aja. Sekarang masak yang enak aja. Nah, berarti kan suaminya jadi ridho. Ya, jadi suaminya dikasih tahu dulu. Oke lah mas, sekarang ya berhubungan badan nggak apa-apa. Ntar sahurnya seadanya ya, telur ceplok aja, atau mie rebus gitu ya. Oke lah, gampang lah itu sahur. Yang penting sekarang kerjain dulu. Ya udah, layani gitu. Ada kalanya para suami itu tidak bisa menunda hajat yang satu itu. Apalagi di tengah malam, menjelang subuh, memang produksi testosteron laki-laki sedang tinggi-tingginya
di sepertiga malam yang terakhir itu, gitu ya. Memang godaan banget lah, artinya kita lagi waktunya sholat tahajud apa segala macam, ternyata di jam itu juga ternyata testosteron orang laki-laki itu lagi tinggi-tingginya, gitu ya. Bisa diajak misalnya, Mas, tahajud bareng yuk, habis tahajud bareng kita ngerjain deh, gitu ya. Atau misalnya hubungan badan aja dulu, tiba-tiba selesai hubungan badan, masih ada waktu belum subuh, mandi, habis mandi sholat tahajud, masih bisa, ya, masih bisa, gitu. Jadi jangan menganggap gini, kita tuh yang sering kali ada di mindset perempuan itu kadang keliru. Kelirunya apa? Menganggap hubungan badan itu kewajiban, bukan hak. Padahal itu juga hak buat perempuan. Itu masuk dalam nafkah dari seorang suami kepada istrinya. Namanya nafkah artinya hak, kalau hak artinya harusnya sesuatu yang menyenangkan. Maka seorang istri harusnya memandang hubungan badan itu sesuatu yang menyenangkan, yang harusnya menjadi haknya, kalau nggak dikasih harusnya minta, gitu loh. Bukan memandang kewajiban, kewajiban, kewajiban. Enggak, mindsetnya dibalik. Itu kesenangan, itu dulu dibalik, gitu ya. Jadi kalau kita sudah memandang itu sebuah kesenangan, maka kita akan bersemangat untuk melakukannya dan cenderung tidak mau menolaknya, kecuali ketika memang kita betul-betul tidak bisa. Jadi mindset-nya dulu harus kita perbaiki. Itu kira-kira. Baik, itu Berikutnya, teman-teman jawaban dari Ustazah. Ini yang di chat sudah habis. Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya langsung silakan buka mic-nya. Kalau malu silakan chat. ini kebanyakan sudah berumah tangga ya? Ada yang jomblo juga nih Ustazah. Jadi mungkin Oh, buat pelajaran ya buat teman-teman iya, yang masih jomblo. iya, iya, Bukan iya, suatu hal yang tabu ya kita iya. membicarakan ini. Enggak sama sekali. Mhm. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Mumpung ada Ustazah yang kompeten ya dari punya ilmunya dari LC ini. Ya silakan Mbak Novi, mau langsung atau chat? Dibuka aja mic-nya kalau mau langsung. Silakan Mbak Novi yang mau tanya. Gangguan sinyal mungkin. Oh ini dari chat ya. Dari Mbak Novi, bagaimana solusi memenuhi seksual suami ketika istri sedang haid atau nifas? Ya. Jadi ketika seorang istri haid dan nifas ini dia itu bukan yang terlarang sama sekali untuk disentuh suaminya, enggak. Jangan sampai misalnya istrinya lagi haid, lagi nifas, terus pisah ranjang gitu, enggak. Atau kasurnya itu dibelah dua ya, dikasih pembatas. Ini batasanku, itu batasanmu. Enggak begitu juga ya. Karena apa? Ketika ada seorang ketika para sahabat bercerita sama Nabi, orang Yahudi itu kalau istrinya lagi haid, istrinya tuh diasingkan ke rumah orang tuanya. Tidak mau satu rumah sama istrinya. Nah, kita orang Islam, kalau istri kita lagi haid, harus kayak gitu juga nggak sih? Apa kata Nabi? Enggak. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah apapun pada istri kalian yang sedang haid itu, kecuali satu, hubungan badan. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga disebutkan bahwa Nabi tetap mencumbui istri beliau yang sedang haid, tapi beliau memasangkan sarung yang menutup pusar ke bawah. Oleh karena itu para ulama memberikan penafsiran yang beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Sebagian ulama membolehkan, jadi gini, batasannya ya, batasan yang haram untuk disentuh oleh seorang suami adalah hubungan badan yang sampai terjadi penetrasi. Ini yang semua ulama sepakati keharamannya. Tidak boleh seorang istri yang sedang haid dan nifas melakukan hubungan badan yang sampai terjadi penetrasi. Nah, kalau tidak sampai terjadi penetrasi, di sini nanti mereka berbeda pendapat. Ya. Perbedaan pendapatnya, bagaimana hukumnya melakukan percumbuan antara suami dengan istrinya yang sedang haid. Ya, bagaimana melakukan percumbuan?
di area tubuh istri yang ada di antara pusar sampai lutut. Seperti mohon maaf, paha, bokong, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya suami mencumbui area tubuh istri yang sedang haid, yang anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut. Disinilah nanti para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka ini mengharamkan untuk menyentuhnya dan juga melihatnya selama istri haid. Sebagian yang lain membolehkan melihat, tapi tidak boleh menyentuh langsung. Kalau mau menyentuh, harus dilapisi dengan kain atau pakaian. Tidak boleh bersentuhan kulit tangannya suami dengan paha istri, begitu misalnya. Ya, jadi hanya boleh lihat, tak boleh langsung memegang kulit dengan kulit. Sebagian lagi para ulama berbeda. Sebaliknya, boleh menyentuh tapi tidak boleh melihat. Ya. Dan yang paling gampang, ini ulama dalam mazhab Hambali. Kata ulama mazhab Hambali, apapun boleh dilakukan kecuali penetrasi saja. Kalau sampai terjadi penetrasi, ini batasan yang tidak diperbolehkan. Tapi percumbuan yang terjadi di antara pusar sampai lutut selama tidak terjadi penetrasi, itu diperbolehkan di dalam mazhab Hambali. Ya. Lalu bagaimana dengan anggota tubuh istri dari pusar ke atas dan lutut ke bawah? Bebas. Ya, para ulama sepakat atas kebolehan mencumbui istri yang sedang haid di anggota tubuh antara pusar ke atas, kemudian lutut ke bawah. Yang mereka tidak sepakati adalah hukum mencumbui istri dari pusar sampai lutut. Ini yang mereka tidak sepakati. Tapi yang mereka sepakati keharamannya adalah kalau terjadi penetrasi, itu haram. Gitu ya, bisa di ini ya, bisa digambarkan ya. Jadi pertama, yang boleh itu apa? Yang disepakati kebolehannya mencumbui dari pusar ke atas, kemudian lutut ke bawah, itu semua ulama sepakat kebolehannya karena Nabi melakukannya. Kemudian yang kedua, yang disepakati oleh para ulama keharamannya adalah terjadinya penetrasi. Yang para ulama tidak sepakat dan berbeda pendapat adalah terjadinya percumbuan antara pusar sampai lutut tapi tidak sampai penetrasi, hanya misalnya menyentuh saja dan lain sebagainya, itu yang mereka perselisihkan di antara para ulama 4 mazhab. Jadi bagaimana caranya memenuhi haknya suami untuk dilayani ketika haid dan nifas, silahkan diatur bagaimana caranya, yang penting menghindari area pusar sampai lutut. Itu kira-kira. Begitu Mbak Sipanovi. Kemudian dari Mbak Gina ini, bagaimana jika suami mengalami ejakulasi dini, tetap istri tidak terpenuhi haknya? Ya, tentu harus melakukan pengobatan ya, dalam hal ini pengobatan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dilakukan pengobatan dan itu terjadi terus-menerus, nanti istri merasa haknya tidak terpenuhi, apa segala macam tidak ya. Kenapa? Ketika Rasulullah mengatakan ini, saya share screen ya sebentar. Maka sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa berhubungan badan itu jangan dianggap semata-mata sebagai kewajiban. Karena kalau hanya dipandang sebagai kewajiban, yang penting gugur kewajibannya selesai. Gitu ya. Nah, padahal dalam syariat Islam, hubungan badan itu tidak hanya haknya suami, tapi juga haknya istri. Dia itu sama-sama kewajiban berdua dan sama-sama haknya berdua juga. Ya. Maka ketika Rasulullah itu mendapati beberapa orang yang ingin puasa selamanya, nggak mau menikah selamanya. Ini juga adalah nasihat Nabi kepada Abu Darda, yang malamnya selalu diisi dengan qiyamul lail. Kemudian siangnya melakukan puasa. Puasa sunnah mulu, qiyamul lail mulu, sampai tidak menyentuh istrinya. Ya, sampai-sampai Ummu Darda itu ngambek dan curhat sama saudaranya suaminya. Gitu ya. Kemudian Khawlah itu adalah seorang wanita yang bersuamikan Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini sudah lama tidak menyentuh istrinya, sampai wajahnya istrinya dipandang Nabi, kok kusem ya si Khawlah ini, biasanya dia ceria.
kok akhir-akhir ini kenapa kusam mulu mukanya? Kemudian dia Rasulullah meminta Aisyah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Khawla. Ternyata Khawla itu sudah lama tidak disentuh suaminya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memintanya. Lalu kemudian Nabi memanggil Utsman bin Mad'un, apa kata Nabi? Araghbatan an sunnati. Wahai Utsman, apakah kamu itu membenci sunnahku? Kata Nabi, oh tidak ya Rasulullah, saya sangat mencintai sunnah engkau, qiyamul lail dan berpuasa sunnah. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya aku ini berpuasa, aku juga berbuka. Ya, aku sholat malam, tapi aku juga mendatangi istriku. Kemudian Nabi mengatakan, Inna li zaujika 'alaika haqqan, sesungguhnya istrimu punya hak atas dirimu. Maksudnya punya hak itu punya hak untuk digauli. Nah, ini dia perintah Nabi kepada Abu Darda, fasum wa aftir wa sholli wa nam wa'ti ahlak. Puasalah tapi jangan lupa berbuka. Ya, salat malamlah tapi juga tidurlah dan jangan lupa datangi istrimu setelah salat malam. Ini juga kepada Utsman bin Mad'un, innali jasadika 'alaika haqqan. Badanmu itu punya hak untuk diistirahatkan. Innali 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak untuk dipejamkan. Wa innali zaujika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak untuk kamu tunaikan haknya, yaitu untuk digauli. Kemudian, ini yang paling penting, naha Rasulullah an azlil hurra illa biizniha. Rasulullah itu tidak membolehkan para suami melakukan azal. Teman-teman tahu azal? Azal itu adalah, mohon maaf ya buat yang belum menikah, tapi buat yang sudah menikah, insya Allah ini bukan hal yang tabu. Ini harus disampaikan karena ada tanggung jawab ilmiah di sini. Azal itu adalah ketika seorang suami mengeluarkan air maninya di luar kemaluan istri. Dan ini dilarang oleh Rasulullah, para suami melakukannya kecuali jika istrinya ridho. Kalau istrinya ridho dibegitukan, maka silahkan. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka seorang suami tidak boleh melakukan hal tersebut. Inilah pemuliaan Rasulullah kepada para wanita, menghormati hak-hak perempuan dalam masalah ini. Maka kalau Nabi sudah memuliakan perempuan dalam hal ini, terus perempuan cuma menganggap hubungan badan pokoknya kewajiban, kalau malas nggak usah dilayani, kalau ngambek nggak usah, pokoknya kalaupun melayani, udahlah layanin aja, yang penting selesai gugur kewajiban, enggak begitu. Ya, enggak seperti itu. Anggaplah itu kewajiban sekaligus hak. Sehingga kalau kita sudah menganggapnya sebagai hak kita, maka kita akan melakukannya sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ini lagi yang paling penting, yang sangat berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi ya. Idza jama'a ahadukum ahlahu falyasduqha. Kalau di antara kalian, kata Nabi, wahai para suami, kalau kalian melakukan jima terhadap istri kalian tuh, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Summa idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'jilha hatta taqdiya hajataha. Kalau seorang suami sudah terpuaskan hajatnya, tapi istrinya belum mendapatkan hajatnya, jangan seorang suami tergesa-gesa untuk mengakhiri hubungan tersebut kecuali setelah istrinya mendapatkannya juga. Lihat bagaimana syariat Islam itu mengatur ini sedetil mungkin, melarang para suami untuk bersikap egois dalam melakukan hubungan. Ya, karena ini haknya istri juga. Maka jangan pandang sebagai kewajiban gitu ya. Boleh nggak sih males besok aja gitu ya. Kenapa dipandang besok? Ini hak loh. Suami lagi ingin memenuhi hak istri loh, gitu loh. Ibaratnya nih suami lagi nawarin istri, mau duit nggak sayang? Besok aja deh mas. Harusnya nggak begitu. Mau duit nggak sayang? Mau sekarang ya? Iya sekarang. Kayak gitu. Cara mandang hak itu seperti itu. Maka berhubungan badan jangan dipandang sekedar kewajiban. Sehingga hanya sekedar menggugurkan. Gitu ya. Berikutnya. Nah ini kewajiban istri ya. Kewajiban istri tadi kita sudah bahas ya. Bahwa istri tidak boleh menolak hubungan badan. Dan lain sebagainya. Nah ini dia. Dalam bab hubungan badan ya. Kita ini sebagai istri disunahkan untuk merawat diri. Makanya disunahkan untuk apa? Khitan buat laki-laki, kemudian mencukur bulu kemaluan secara berkala, setidaknya setiap 40 hari sekali. Itu udah paling lama 40 hari sekali. Itu ya, mencukur bulu ketiak, potong kuku, apa segala macam, dan menipiskan kumis bagi laki-laki. Ini termasuk dalam memberikan kualitas pelayanan kepada suaminya. Itu ya, bayangkan kalau istrinya nggak pernah mencukur bulu ketiaknya berbulan-bulan panjangnya luar biasa. Suami mana mau deket-deket kan gitu ya.
Kemudian suami boleh memerintahkan istri memakai wewangian dan mencukur bulu kemaluan. Ketika misalnya seorang suami ingin mendatangi istrinya, begitu, lalu kemudian bau badan istrinya menyengat, boleh suami, kamu pakai parfum dulu dong, atau mandi dulu dong. Itu berhak suaminya. Kalau istrinya malas, enggak, kok nggak bau-bau banget, udahlah gitu ya. Boleh dipaksa. Mandi sekarang. Itu boleh dipaksa. Kenapa? Bisa saja suaminya sudah tidak tahan lagi dengan aroma yang keluar dari tubuh istrinya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari etika di dalam berhubungan badan. Ini tadi ya yang sudah kita bahas ya, batasan istimta saat haid dan nifas. Ini adalah dalil-dalilnya tadi. Jadi kalau terjadi penetrasi itu haram, ya. Dan Nabi tetap mencumbui Sayyidah Aisyah walaupun dalam keadaan haid, tapi disuruh pakai sarung yang menutupi pusar ke bawah. Oke, jika terjadi selain di antara pusar dan lutut, boleh. Yang nggak boleh penetrasinya tadi. Nah, bagaimana jika terjadi di antara pusar dan lutut tapi tidak sampai dukhul? Madhab Syafi'i mengatakan boleh asalkan enggak megang langsung. Harus ada sarung yang menutupi dari pusar sampai lutut. Itu ya, boleh melihat dengan atau tanpa syahwat, tapi tidak boleh terjadi kontak fisik. Kalau madhab Hambali boleh menyentuh, melihat dan lain sebagainya, tapi tidak boleh sampai dukhul. Cuman Al-Mardawi mengatakan sebaiknya jangan ngapa-ngapain anggota tubuh istri dari pusar sampai lutut. Takut kebablasan. Gitu ya. Baik, ini tadi udah ya. Ada berhubungan dengan pasangan, ini banyak. Baca basmalah, baca doa, dan lain sebagainya. Masih ada pertanyaan lagi, Mbak MC? Masih sudah ada 2 insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kalau seorang suami melarang istri untuk berdakwah, sementara dakwah juga wajib, meskipun kewajiban istri sudah tertunaikan, sementara suami tidak punya alasan yang kuat kenapa melarang istri untuk dakwah. Kira-kira bagaimana Ustazah, apakah harus taat suami? Pertanyaan saya, dakwah seperti apa yang dimaksud sama istrinya? Dakwah apa? Karena kadang maka pertanyaannya, dakwah seperti apa yang dimaksud oleh istrinya? Se-urgent apa? Se-emergency apa? Kebutuhan dakwahnya. Apakah mengisi pengajian seperti ini? Mengajarkan anak-anak komplek perumahannya baca Iqra dan mengajarkan Al-Quran? Atau dakwah yang lain? Misalnya mendukung politisi tertentu, begitu kan kadang-kala dipandang dakwah juga. Se-urgent apa? Mbak Cika yang bertanya? Mungkin bisa digambarkan gitu, apa namanya, dakwah. Ya, karena dakwah itu terlalu luas ya. Kadang-kala bagi sebagian orang itu dakwah, tapi bagi sebagian yang lain itu bukan dakwah. Gitu loh. Ya, jadi gini, dakwah yang tidak terlalu emergensi, misalnya berorganisasi, berapa segala macam, ya itu dakwah juga. Cuman lebih urgent mana ngurus anak yang masih kecil dengan berkutat di organisasi. Tentu anak yang masih kecil yang harus diurus terlebih dahulu. Jadi kalau kata suaminya, udahlah kamu jangan aktif di organisasi itu dulu deh. Sekarang urus dulu anak-anak kita. Kalau anak-anak udah pada gede, minimal udah pada masuk SD, boleh deh kamu kalau mau menjadi volunteer, menjadi tenaga apa namanya untuk kesana kesini ya, berorganisasi sana sini apa segala macam, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau berdakwah yang dimaksud dengan misalnya istrinya itu satu-satunya guru ngaji di desa tersebut. Kalau istrinya nggak ngajar ngaji, desa tersebut bisa buta huruf hijaiyah. Nah kalau ini baru jadi wajib, gitu ya. Tapi kalau misalnya sekedar misalnya ya, istrinya dilarang berorganisasi keagamaan dulu nih, sambil nunggu anaknya pada gede. Ya wajar kalau suaminya meminta istrinya untuk lebih fokus pada anak. Toh juga sambil nunggu anak agak gede dikit ya, bukan melarang yang selamanya gitu, enggak gitu. Jadi ini harus ditakar dulu, harus dijelaskan dulu secara spesifik dakwah seperti apa yang sangat diinginkan oleh istri tersebut yang sampai-sampai membuat dia harus menentang untuk taat kepada suaminya. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin bisa didiskusikan sama suami gitu ya, Ustazah.
Ya. untuk apa namanya, menyeru kepada Islam gitu ya, dakwah mungkin yang dimaksud ini. Eee, Baik, untuk yang selanjutnya bagaimana, jika di awal pernikahan atau malam pertama seorang suami meminta hubungan tetapi tidak tahu doa-doa dalam berhubungan, begitupun istrinya, apakah harus ditunda atau bagaimana? Nggak usah ditunda. Berdoa itu hukumnya sunnah, tapi memenuhi memenuhi, kebutuhan suaminya itu hukumnya wajib. Kalaupun tidak tahu, banyak tinggal googling doa sebelum berhubungan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Taruh HP-nya, selesai hubungan badan. Masa harus ditunda? Ditunda kapan? Tahun depan. Masa untuk hanya sekedar mencari doa sebelum berhubungan badan aja harus ditunda berhari-hari? Itu ya. Untuk perjalanan menikah itu saja, para laki-laki itu sudah menahan syahwatnya dengan luar biasa. Ini udah halal, masih disuruh nunda lagi. Alasannya belum hafal gitu ya. Ya tinggal nyontek, selesai, nggak usah harus hafal. Nggak harus hafal, boleh nyontek. Doa sebelum hubungan badan, baca, habis baca, taruh HP-nya, kerjain, selesai. Itu ya. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya sudah meminta suaminya, artinya dia sudah dalam waktu yang lama. Proses lamarannya lama, proses ijab qabilnya, ngurus administrasi ini dan itu, dia sudah menahan diri cukup lama, menunggu status halalnya. Begitu halal, tunda lagi deh, belum hafal doanya gitu ya. Kata suaminya, cekek aja neng sekalian gitu ya. Jadi jangan menjadikan sesuatu yang tidak terlalu urgent untuk menunda-nunda hal yang sangat diperlukan, begitu kira-kira. Ya ini, ada 2 lagi pertanyaan. Eee, Singkat aja ya Ustaz ya. Bagaimana Ya, Fani bertanya, apakah hukumnya suami meminta onani kepada istri? hah? Suami yang Meminta onani kepada istri, maksudnya gimana ini? Mungkin masturbasi atau gimana? tapi dengan bantuan istrinya, bukan melakukannya sendiri kan? Nggak ada masalah kalau misalnya dengan istrinya. Yang masalah kalau dia melakukan sendiri, suaminya melakukan sendiri dengan tangannya sendiri, itu yang berdosa. Atau minta tangan istri orang, itu yang berdosa. Tapi kalau meminta istrinya melakukannya, nggak ada masalah. Ya, ini tadi ada feedback dari Mbak Cika itu tadi, yang dimaksud dengan dakwah itu, lebih baca Quran atau, mengisi pengajian gitu. Oh, Ini mengisi pengajian. heeh. Suaminya punya alasan apa? Misalnya istrinya kalau ngisi pengajian takutnya nanti kebanyakan di luar rumah, terus pulangnya kesorean gitu mungkin ya, atau mungkin anaknya masih kecil-kecil mungkin. Iya, Tapi kalau misalnya anaknya udah agak gede, suaminya insya Allah tidak akan melarang lah ya. mhm. Wajar kalau misalnya ada suami anaknya masih kecil, masih harus disusuin oleh ibunya, nyusuin anak itu setiap jam, setiap 2 jam ya kan. Wajar kalau suaminya tahan diri dulu deh, nggak usah ngisi pengajian dulu, nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah. Membatasi sebentar, nah itu nggak ada masalah juga. Ini contohnya misalnya ya di masa pandemi ini, misalnya misalnya ya, saya dibatasi oleh suami saya untuk mengisi pengajian selama pandemi hanya boleh online. Syuting ke studio nggak boleh sama sekali. Sudah 1,5 tahun saya tidak ke studio syuting, gitu ya. Nggak ada masalah, tapi masih dibolehkan online. Ya sudah, demi kebaikan siapa sih? Demi kebaikan kita sendiri, gitu loh. Kenapa? Ya biar tidak gampang terpapar virus, apa segala macam. Tetap bisa melakukan dakwah, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang mana pembatasan itu pun untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya nggak ada masalah. Misalnya kata suaminya, kamu jangan dakwah aja dulu deh, kasihin anak-anak. Tapi kalau online boleh nggak mas? Kalau online boleh. Ya sudah, sekarang zamannya udah zaman online, nggak boleh keluar rumah, nggak bisa ninggalin anak, nggak masalah. Sambil misalnya, waduh saya masih nyusuin tiap 2 jam, takutnya nanti lagi ngisi pengajian anak saya mau nyusu gimana dong? Nggak ada masalah, tutup videonya, ceramah sambil megang anak nyusuin, tutup video, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Jadi ini tinggal di komunikasikan saja dengan suaminya, gimana agar kewajiban menyampaikan dakwah ini tetap bisa berjalan tanpa harus mengabaikan kewajiban si istri terhadap suami dan anak-anaknya. Kalau sudah
saling sudah mendapatkan sinkronisasi seperti itu ya, antara suami dan istri, udah ada chemistry, ngobrol apa segala macam, ketemu solusi tengah-tengah win-win solution-nya, ya sudah gitu ya, tidak perlu ada yang dipermasalahkan. Iya, begitu Mbak Cika, mungkin dikomunikasikan lagi ya dengan suaminya sama diatur manajemennya, mungkin itu yang, jadi penghalang. Ini mungkin masih banyak, cuman waktunya ini kurang tinggal 2 menit lagi, mungkin nanti saya kirimkan aja pertanyaan ke Ustazah ya. Jangan, kalau Oh bisa sekarang diselesaikan kan? aja. Iya Saya iya PR-nya banyak, setiap kali ngisi pengajian, pertanyaan banyak, saya dijadiin PR gitu loh. Saya nggak nerima PR lagi sekarang. iya, sebentar. Ini Habisin aja. iya, maaf, jika suami memaksa untuk membiayai keperluan rumah tangga dengan ancaman kalau tidak mau tidak usah bekerja, padahal selama berumah tangga suami tidak, eee, bisa mencukupi, cuma memberikan uang belanja yang sedikit. Jika suami maksa membiayai keperluan rumah tangga dengan ancaman kalau tidak mau, tidak usah bekerja. Oh, maksudnya gini ya, misalnya suami bilang sama istrinya, kamu kalau mau bekerja silahkan, tapi harus ikut membiayai keperluan rumah tangga, gitu ya? Gitu nggak sih? Jika Gimana Mbak? suami memaksa untuk membiayai keperluan rumah tangga dengan ancaman, kalau tidak mau, ya tidak usah kerja. Padahal selama berumah tangga, suami tidak bisa. Saya nggak paham. Mungkin pengen bekerja, cuman ini uang belanjanya sedikit gitu mungkin. Ingin kerja, padahal uang Ini belanja dipaksa sedikit. ya, dipaksa membiayai keperluan rumah Yang tangga dipaksa itu siapa? dengan Suaminya apa ancaman. istrinya? Istrinya sepertinya, Istrinya dipaksa kerja. ya dengan ancaman gitu Kak, Iya. kalau tidak mau tidak usah bekerja. Eee, Langsung aja deh, orangnya langsung aja daripada saya salah Mbak Husna sangka. gimana Mbak Husna ini, Asmaul Husna? Maksudnya begini, untuk beli kayak kemarin pernah beli, apa namanya, beli tempat tidur, saya harus beli tempat tidur dengan biaya sendiri. Tapi Nah, terus? terus suami tidak bisa, membantu Ustazah. Jadi semua kayak beli, apa, semua perlengkapan di rumah saya yang beli. Nggak, maksudnya mengancam nih maksudnya apa? Kalau Iya, dengan ngancamnya ancaman? gini, "Kalau kamu nggak mau Eee, bantu saya beli semua peralatan yang ada di rumah, keperluan di rumah, nggak usah kerja. Padahal saya kerja tuh cuma ngajar Ustazah, cuma sebentar aja. Dan selama Oh. ini saya cuma dikasih uang belanja yang cukup buat cuma, ya saya bantu juga dengan itu semua. Hmm. Oh, maksudnya gini, kamu kalau mau kerja, oke, tapi bantu-bantu beli-beli kebutuhan rumah tangga ya. Iya, Kalau nggak mau bantuin, nggak usah kerja, gitu ya? nggak usah kerja. Tapi selama Oh, ini kebutuhan rumah tangga saya juga yang ngecukupin. oh ya sudah kalau begitu. Artinya apa? Suami mengizinkan untuk bekerja. Yang penting istri ikut bantuin suami mencukupi kebutuhan rumah tangga, gitu ya? Iya Ustazah, tapi Ya, selama ini, suami itu kayak hitung-hitungan gitu loh Ustazah, ya, ya. yang sampai, saya bantuin orang tua saya dari uang saya sendiri, padahal dia tahu sendiri gitu, saya nggak minta uang dia, dia marah. Iya, berarti di sini harus ikut pengajian suaminya harusnya. Itu Ustazah, makanya saya kadang-kadang bingung, ini kayak mana gitu kan, masih hitung-hitungan yang maksudnya, padahal paham itu kewajibannya dia yang masih, "Aku sudah ini sudah ini sudah ini sudah ini." Iya, 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 iya. Ya, baik, baik. Ya, memang model suami-suami itu beda-beda ya, dari satu orang ke orang yang lain. Saya pernah mengisi kulwap ya soal ini. Ternyata macam-macam para istri itu ya masalahnya. Ada yang masalahnya, suami saya Ustazah, setiap kali gajian pokoknya dia kasih ke saya. Saya iri pada teman-teman saya itu yang kalau misalnya
tiap bulan dapat duit dari suaminya, dapat transferan gitu Ustazah. Saya kan ngerasa nggak pernah dikasih, karena semua gaji suami saya oleh bosnya langsung masuk ke rekening saya. Saya pengen dapat dari suami Ustazah, bukan dari bosnya, katanya gitu. Saya bingung. Apa sih yang dimasalahin gitu ya? Macam-macam lah para suami itu. Ada juga yang curhat. Suaminya nggak ngasih semua uang sama istri. Tapi kalau istri ada keperluan, tinggal minta. Ya saya tanya, ibu setiap kali ada keperluan minta sama suami, dikasih nggak sama suaminya? Ya dikasih Ustazah. Butuh apapun, hadiah juga dikasih. Tapi saya ngiri sama teman-teman saya. Teman-teman saya itu dia yang mengelola semua keuangan suaminya. Nggak perlu minta lagi. Beda lagi nih gitu ya. Jadi masalahnya para istri itu adalah selalu membandingkan apa yang dia tidak miliki dengan apa yang orang lain miliki. Gitu ya. Dia tidak berpikir sebaliknya. Tidak pernah berpikir sebaliknya gini. Kenapa kita tidak merubah cara pikir kita? Oh, suami saya itu punya ini loh yang tidak dimiliki oleh suami yang lain, gitu ya. Suami saya itu kalau diminta selalu ngasih. Sedangkan ibu-ibu yang lain walaupun mereka mengelola keuangannya, tapi kadang nggak cukup dan nggak bisa minta sama suaminya. Cara pandangnya yang harus kadang kita perbaiki gitu ya. Dan sekarang ada seorang suami yang hitung-hitungan gitu ya, istri dari duit sendiri sedekah sama orang tuanya dimarah-marahin, padahal itu adalah uangnya istri. Ya pada dasarnya memang secara hukum boleh-boleh aja seorang istri itu untuk bersedekah tanpa sepengetahuan suaminya, selama sedekah itu dia keluarkan dari uangnya sendiri, bukan dari uang suami, ya kan? Dan yang kedua, seorang istri tidak wajib untuk memenuhi permintaan suami yang meminta istri untuk ikut membiayai kebutuhan sehari-hari. Boleh menolak, tapi boleh juga mengokekan. Ketika misalnya Bu Anissa selama ini ikut membiayai kebutuhan rumah tangga, ikhlaskan saja. Karena ikhlas dan tidak ikhlas, tetap aja akan membeli gitu loh. Bedanya apa? Bedanya kalau ikhlas dapat pahala, kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Mau ikhlas atau enggak, kan tetap keluar duit juga. Kenapa? Ya karena suami tidak bisa membeli itu, karena penghasilannya sangat kecil. Jadi gini aja, anggap aja rumah tangga ini sebagai ladang perjuangan buat wanita, di mana dia itu kalau bersedekah dan membantu suaminya dicatat sebagai sedekah terhadap suaminya. Dia beliin anak-anaknya mainan dan makanan, itu sedekah buat anak-anaknya. Ya, nah, artinya apa? Ya sudah, ikhlaskan saja. Insya Allah jadi pahala. Daripada tidak ikhlas, jadinya cuman hanya ngedumel dan sakit hati tanpa mendapatkan pahala apapun. Karena mau ikhlas atau tidak ikhlas, tetap akan keluar juga duit tersebut. Kecuali kalau suaminya sudah mulai bagus taraf hidupnya dan pekerjaannya sudah makin mapan. Itu kira-kira Bu Anissa. Jadi ikhlaskan aja lah. Selagi kita mampu gitu ya. Selagi kita mampu nggak apa-apa. Semoga menjadi ladang pahala, keikhlasan tersebut berbuah berkah. Nanti jangan lupa didoakan suaminya semoga mendapatkan gaji yang lebih besar lagi, sehingga tidak perlu meminta istri membantu menopang kebutuhan rumah tangga. Ya, begitu yang tanya tadi dari Mbak Asmaul Husna ya. Anissa. Iya. Mbak Asmaul Husna ya tadi ya. Oh iya, Mbak Anissa. Mbak Asmaul Husna. Ya, berikutnya. Jadi yang kadang-kadang bikin saya ini sebenarnya saya ikhlas gitu kan. Cuma kadang-kadang suami itu gajinya udah naik, tapi dianya nggak jujur dan selalu menyembunyikan uangnya. Dan saya tahu gitu kan. Cuma saya ya sudahlah. Cuma kadang-kadang jadi mikirnya gini, ini rumah tangga atau apa? Kadang-kadang mikirnya juga ngomongnya gini, Ustazah, urusanku. Ya, ini yang jadi masalah ya mungkin suaminya yang perlu ditatar. Nanti suaminya boleh ikut ke kajian rumah tangga mungkin ya, agar lebih paham lagi dengan kewajibannya. Aduh, susah Ustazah kalau ada ceramah selalu mikirnya gini, istri terus yang dimuliakan, suami nggak pernah. Oh gitu ya?
Iya Biasanya yang dituntut tuh istri loh, di mana-mana bapak-bapak tuh ya. Wah, seorang istri yang nggak taat suaminya neraka gitu biasanya. kalau lain Ustazah, kebalikannya suami saya selalu bilang gini, pasti yang diceramahin pasti suami terus yang salah, jarang istri itu yang salah. Jadi kadang-kadang bingung, ya Allah nih kayak mana gitu, mau kasih Iya, taunya iya. bingung. Tapi gini Bu, Bu Asmaul Husna, ya kita mikir positifnya saja. Betapa banyak di luar sana para istri yang suaminya tidak berdaya. Tidak berdaya dalam artian dia sakit, parah, di PHK, tidak punya pekerjaan sama sekali, atau bisa bekerja tapi hobi rebahan sama main game doang, istrinya yang disuruh bekerja, masih banyak yang seperti itu. Jadi Bu Asma di sini termasuk tidak sebelangsak yang tadi saya bilang gitu ya. Banyak teman-teman saya yang ternyata kesel dengan suaminya yang setiap hari hanya ngegame online aja, padahal pulsanya juga dari istri gitu ya. Minta pulsa ke istri itu hanya untuk bisa game online, tidak pernah ada inisiatif untuk bekerja gitu. Nah, ini banyak ternyata yang seperti itu ya. Dan suaminya Bu Asma masih alhamdulillah masih kerja ya kan, masih menafkahi walaupun seadanya, masih mengizinkan istrinya bekerja walaupun mensyaratkan bantu-bantu kebutuhan. Betapa banyak di luar sana para suami yang sudahlah nggak ngasih duit cukup, istrinya juga nggak boleh kerja, itu juga banyak sekali, gitu ya. Jadi kita syukuri saja apa yang ada, ternyata masih banyak orang yang lebih parah keadaan rumah tangganya dibandingkan dengan kita. Itu kira-kira seperti itu. Iya, makasih Ustazah. Sama-sama. Ya, Ini insyaallah saya juga lagi bantu teman saya yang lagi punya masalah juga. Ini lebih parah lagi malah. Ya, suaminya ada di Jakarta, istrinya ada di Bandung, teman saya di Bandung. Di Jakarta, istrinya setiap kali mau ke Jakarta, nggak dibolehin sama suaminya. Alasannya, kos-kosannya nggak cukup nampung istri, katanya gitu ya. Kata istrinya, ya udah nggak apa-apa, ke penginapan aja yang murah-murah, nggak bisa. Ternyata begitu diusut, ternyata di Jakarta suaminya bersama pasangan yang lain, mending pasangannya cewek, pasangannya cowok. Aduh. Jadi bersyukurlah apa yang ada, setidaknya suami kita orang normal gitu ya. Bersyukur pada Allah, insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. Baik, sudah habis waktunya, Mbak MC? Terima kasih Ustazah. Mungkin bisa Ustazah berikan pesan-pesan atau Ya. closing statement untuk teman-teman yang di sini. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai, kajian kita sudah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita dan suami kita agar senantiasa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, menyayangi anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang cukup dan berkah. Dan bagi yang belum menikah, semoga Allah datangkan suami di waktu yang tepat dengan orang yang tepat juga, yang bertanggung jawab, yang mapan, ganteng pula, amin ya. Amin. Buat yang sudah nikah, kalau suaminya kurang ganteng, nggak usah diganti ya, dipoles aja biar tambah kinclong ya, kira-kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan hari ini kajian kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah buat Ustazah Aini. Dan juga teman-teman yang datang hadir di sini, terima kasih dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wa'akum minkum, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa habis kajian, ya, jangan langsung tidur, ibu-ibu semua, sholat duha dulu ya. Ya, terima kasih Ustazah waktunya. Ya. Ya, terima kasih Ustazah. Jazakillah khair, Ustaz. Jazakillah khair. Masuk. Nah ini.